Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengunjungi rumah salah satu polisi korban penembakan gerbek judi sabung ayam di Lampung. Ya, kepada keluarga korban, Kapolri dan Panglima TNI menyampaikan bela sungkawanya yang sedalam-dalam. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengunjungi rumah salah satu polisi korban penembakan Bribtu Galib Surya Ganta di Tanjung Senang, Bandar Lampung, Rabu sore. Kepada keluarga korban, Kapolri dan TNI menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kapolri bersama Panglima TNI berjanji akan menindak tegas tersangka dan oknum Polri yang terlibat praktik judi sabung ayam. Dengan Pak Panglima tentunya mengucapkan kami dan Pak Panglima mengingatkan apa yang terjadi keluarga. Kita akan melakukan proses jauh ini dari sisi saya, dari sisi Panglima dan juga walaupun almarhum sudah tidak ada, tapi beliau semua tetap keluarga besar kami, dan tentunya kami akan selalu bersama dengan seluruh keluarga. Apa salah satu harapan dari pihak keluarga, Pak Jenderal? Beliau mengharapkan agar prosesnya bisa diusut tuntas. Sementara itu, saat kunjungan Kapolri, keluarga korban mengaku mendapat tawaran untuk menggantikan posisi Bribtu Anumerta Galib Surya Ganta sebagai anggota Polri. Namun pihak keluarga menyebut masih berdiskusi terhadap tawaran tersebut serta sosok yang akan menggantikan almarhum. Yang berkaitan dengan pergantian ataukah memang atensi seperti apa untuk menggantikan almarhum, itu memang lagi tahap proses diskusi keluarga. Mudah-mudahan ada hal yang terbaik, karena besar juga harapan keluarga untuk semua ini tidak berhenti, tapi adanya berkelanjutan daripada ada juga tetesan generasinya almarhum gitu loh. Sebelumnya, oknum TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan 3 polisi. Selain oknum TNI, Polda Lampung juga menetapkan warga sipil inisial Z sebagai tersangka dalam judi sabung ayam. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Timur melakukan prarekonstruksi terkait kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. 39 orang saksi telah diperiksa, namun polisi belum menemukan adanya bukti pengeroyokan. Polres Metro Jakarta Timur menggelar prarekonstruksi terkait kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI Kenza Erza Walewangko. Dalam prarekonstruksi, sekitar 70 adegan yang berkaitan dengan kasus tersebut diperagakan oleh sejumlah saksi. Meski demikian, ada sejumlah saksi yang tidak hadir dan harus digantikan karena terlambat. Sebelumnya, untuk mengungkap kasus ini 39 saksi telah diperiksa. Namun Polres Metro Jakarta Timur belum menemukan bukti pengeroyokan dalam prarekonstruksi tersebut. Prarekonstruksi itu dilakukan di tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan itu apa? Di mana tahap untuk polisi mengumpulkan alat bukti untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Dari seluruh saksi, 24 diantaranya merupakan mahasiswa yang diduga mengetahui kematian Kenza. Selain itu, polisi juga telah memeriksa pihak keluarga. Hingga saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi jasad Kenza untuk mengetahui penyebab kematian mahasiswa tersebut. Dari Jakarta, Rio Madik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus seorang oknum TNI Gadungan di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, tak hanya berpura-pura sebagai anggota TNI, pemirsa, pelaku juga diduga menganiaya pacarnya. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Denpom Makassar meringkus seorang pria yang mengaku sebagai anggota TNI di rumahnya di Jalan Antang, Kecamatan Manggala. Polisi menggerebek pelaku saat tertidur pulas. Pelaku pun tak berkutik saat aparat menangkapnya. Saat penggeledahan, polisi temukan beragam atribut militer, termasuk ransel loreng, sepatu, dan sangkur. Pelaku diketahui merupakan petugas keamanan rumah sakit di Papua. Ia pulang ke Makassar untuk bertemu keluarga dan pacarnya.
Pelaku mengaku sebagai anggota TNI sejak tahun lalu untuk menipu pacarnya sendiri. Selain itu, ia juga kerap menganiaya dan mengancam pacarnya. Dia sudah mengaku sebagai anggota TNI ke pacarnya yang ada di Makassar. Dia ketemu itu tahun lalu di 2024. Informasinya sempat ada kekerasan juga ya, Komandan? Dari informasi dari pacarnya atau seperti dari Denpom bagaimana? Ya, informasi yang kami dapat, pengakuan dari pacarnya pernah adanya pengancaman dari terduga yang kita amankan tersebut. Terus juga ada kekerasan yang sudah dilakukan oleh inisial R tersebut. Pelaku kemudian diserahkan ke Denpom Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.